Katanya suami istri itu kalau udah punya anak jadi sering ribut. Emang iya? Yuk kita bahas di video ini. Jangan di skip ya, semuanya hanya ada di cerita Bunda. Banyak yang bilang kalau suami istri itu kalau udah punya anak, dia akan sering ribut. Kenapa sih sering ribut? Nah, di sini aku akan sharing juga ya pengalaman aku. Aku tuh udah nikah sekitar 1, 2, 3, 4, udah 6 tahun ya teman-teman. Udah hampir 6 tahun aku nikah. Dan aku udah punya 2 anak juga. Selama aku nikah, itu memang ya sering ribut juga karena anak salah satunya. Kenapa sering ribut karena anak? Jadi yang pertama itu adalah perbedaan pendapat antara dua pasangan ya teman-teman. Jadi antar pasangan tuh ya saling beda pendapat. Contohnya aja kayak misalnya pilih baju ya. Waktu ayahnya habis mandiin, biasanya tuh dia pilih baju tuh yang aku malesin gitu ya. Yang aku bikin males adalah pas di rumah itu pakai baju yang bagus, tapi ketika mau pergi berangkat keluar itu bajunya yang jelek. Jadi kadang-kadang aku suka marahin suami aku juga. Aduh ya ampun, maaf ya. Ini tuh memang ya gak boleh juga sih ya marah-marah, tapi ya kadang-kadang kesel gitu, jadi gak sepaham sama kita. Nah, gimana caranya biar sepaham? Kita harus sering-sering komunikasi nih sama pasangan kita. Selanjutnya adalah apa yang boleh dan tidak boleh buat anak. Nah, ini sering terjadi nih. Misalnya aja nih anak aku itu tuh pengen banget jajan gitu ya, dan jajannya tuh ya kayak jajan permen atau coklat, dan itu gak aku bolehin biasanya. Jangan, 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 jangan. Sedangkan ayahnya kalau misalnya ngajak jalan-jalan pasti bilangnya boleh, boleh, boleh gitu. Dan itu tuh kayaknya nggak terjadi sama aku aja deh, tapi yang lain juga. Ya nggak sih teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Yang ini buat ibu-ibu rumah tangga nih. Biasanya dari mata kebuka pas bangun tidur sampai tidur lagi, kerjaannya tuh nggak udah-udah. Ada aja yang dikerjain. Akhirnya si ibu itu kecapean. Sedangkan si bapak itu baru pulang kerja aja dia ngerasa dia capek. Dan akhirnya kedua pasangan ini merasa mereka yang paling capek. Dimana si ibu tuh udah kerja di rumah dari pagi sampai malam, dia ngomong anak yang memang kita sama sekali nggak bisa istirahat. Dan si bapak ini juga dia kerja dari pagi sampai sore, dia kerja dan dia ruwet sama kerjaannya di kantor. Belum lagi kalau misalnya kerjaannya salah atau nggak cheat terus dimarahin bosnya, udah makin pening ya pala ya. Akhirnya mereka berdua merasa diri mereka masing-masing lah yang paling capek gitu. Akhirnya ya mau nggak mau jadinya ribut. Belum lagi soal anak kan, kalau misalnya malam tuh anak-anak tuh pasti pengen dikelonin, pasti pengen diceritain gitu ya. Bunda, baca buku yuk bunda gitu. Padahal akunya sendiri tuh udah capek. Nah, di situ salah satu keributan-keributan mulai muncul nih. Dimana kalau malam tuh kadang-kadang suka melempar pekerjaan buat anak gitu ya. Jadi kayak misalnya aku, aduh bundanya capek, sama ayah aja ya. Sedangkan ayahnya sendiri kayak, aduh yaudah sama bunda dulu ya, bunda ayahnya mau kerja gitu. Nah, hal-hal sepele yang seperti itu tuh memang bikin kita sering ribut. Belum lagi sama ibu pekerja nih. Selain ibu-ibu yang kerja ini kerja dari pagi sampai sore, malamnya dia harus ngomong anak. Belum lagi dia drama ART. Biasanya yang punya ART tuh ada aja dramanya ya. Salah ini, salah itu, dan akhirnya ganti-ganti ART terus. Bisa juga karena faktor ekonomi. Aduh, gak punya duit tuh memang bikin pusing ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya lagi banyak kebutuhannya, kebutuhan anak buat beli pampers, buat beli ini itu, terus uangnya nggak ada. Jangankan harmonis, kayaknya pengen ribut terus deh. Tapi percaya deh, semua itu bisa kita atasin kalau kita sama pasangan ini sepakat, walaupun kita beda pendapat. Kita boleh beda pendapat asal sepakat dan bisa bekerja sama dengan baik. Salah satu kuncinya adalah komunikasi. Jadi kita bisa pillow talk sebelum tidur sama pasangan, apalagi kalau anak-anaknya udah tidur ya. Kita bisa pillow talk, kita bisa ngobrol juga ya sama pasangan, apa yang kurang, apa lebihnya, dan
jangan lupa, ini adalah salah satu yang harus kita lakukan juga. Healing. Kamu bisa healing nggak cuman ke tempat-tempat yang mahal aja, kamu juga bisa healing ke tempat-tempat yang gratisan. Misalnya, kamu healing ke puncak, naik motor, dan kamu bisa pagi-pagi, kalau pagi-pagi sih lari pagi ya. Kamu bisa lari pagi sama pasangan kamu, pas anak-anak masih tidur gitu ya. Jadi, itu salah satu yang bikin hubungan kita harmonis kembali, walaupun kita sering ribut. Kadang-kadang ribut itu bikin ngangenin juga nggak sih? Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Atau kira-kira apa sih hal yang bikin kamu sering ribut sama pasangan? Yuk komen di bawah, jangan lupa di like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa!